zakat ini, dia merasakan betul bagaimana dia perlu berterima kasih, dia mendoakan secara tulus dan seterusnya. Nah, maka di sini apa namanya aktivitas itu apa perlu jenengan tanamkan ya Bapak Ibu semuanya. Nggih. Bagaimana melayani mustahik secara tulus itu harus jenengan tanamkan, jangan asal-asalan ya, jangan hanya sekedar apa namanya buat sambilan dan lain sebagainya. Kalau sudah apa namanya datang di hadapan mata melaksanakan aktivitas lembaga zakat, ketemu dengan mustahik, niatkan ibadah secara tulus. Karena itu akan menjadi jalan kemudahan ibadah-ibadah yang lain, bahkan jalan kemudahan ya rizki kita, kehidupan kita, mendapatkan ilmu kita, dan seterusnya itu sangat terbuka lebar. Karena bisa jadi itu muncul dari ketulusan doa dari mustahik ini. Gitu. Jadi, nah ini apa namanya ya sekedar insight ya buat Bapak Ibu semuanya yang saya yakin coraknya masing-masing Bapak Ibu saya yakin karena kalau di kota besar ketika saya melayani mustahik di Jakarta itu berbeda dengan ketika saya melayani mustahik di Kudus. Kalau di Jakarta itu luar biasa, panas ya, keras dan seterusnya. Saya pernah melayani mustahik yang baru sehari keluar dari lapas. Coba bayangkan, dia minta diberi, ketika nggak diberi dia harus sampai apa namanya marah, bahkan mengancam dan seterusnya. Nah, itu contoh apa karakter mustahik yang berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Bisa jadi yang Madura ya, beda lagi. Bisa jadi yang Jawa Timur. Ini kalau ada yang di Jawa Tengah beda lagi. Nah, pasti karakternya berbeda-beda. Nah, ini tentu apa perlunya kita memiliki apa sikap dan cara secara kelembagaan yang tepat. Yang ini sudah distandarkan oleh apa namanya oleh SKKNI. Jadi jenengan yang lakukan itu ya harus sesuai dengan standar karena nanti akan diuji gitu ya. Karena akan diuji sejauh mana jenengan melayani mustahik ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kira itu gambaran sedikit bahwa apa yang kita pelajari untuk sesi kali ini ya, kita akan apa namanya? Menerima mustahik. Elemen kompetensi yang pertama yang akan kita sampaikan adalah menerima mustahik. Kriterianya apa? Mustahik dilayani sesuai standar pelayanan yang berlaku. Artinya apa? Lembaga jenengan harus memiliki standar pelayanan yang berlaku, yang baku. Jangan by feeling, nggak boleh asal ngarang, nggak boleh kira-kira, tidak. Harus ada standar di dalam pelayanan mustahik ya. Sama seperti di dalam perusahaan ya atau di dalam kantor itu standar melayani customer itu dibuat. Ini sebagai Wih, standar yang baku yang nanti berarti harus baru kenal ke. eh, Ya, dilakukan oleh alhamdulillah. para apa namanya seluruh pegawai yang ada di sana. Yang kedua, persyaratan permohonan dan prosedur pelayanan mustahik disampaikan kepada mustahik. Ada syarat administrasi, ya, yang ini sekarang ini menjadi sesuatu yang penting, yang baku, yang harus dimiliki. Kalau dulu itu banyak, Pak, asal datang aja tanpa ada administrasi, bahkan KTP aja susah gitu ya. Sekarang sudah enak KTP semuanya sudah punya, NIK sudah jadi satu gitu ya. Untuk membuat persyaratan bikin surat permohonan itu juga sudah mudah. Dulu ketika saya di tahun-tahun 2000 itu orang datang pokoknya minta duit gitu. Dikiranya lembaga zakat itu bank gitu ya. Bank sosial gitu. Siapa yang datang dia langsung dilayani kasih duit gitu ya. Itu persepsi masyarakat seperti itu tuh muncul sejak dari dulu. Tapi sekarang dengan adanya lembaga yang sudah sangat banyak, standarisasi sudah ada, administrasi sudah bagus, kinerja secara bagus gitu ya. Ya, standar administrasi seperti ini sudah dilakukan. Yang kedua adalah elemen tentang mengidentifikasi permohonan mustahik. Problematika masyarakat kita itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, ada yang sakit, ada yang nggak bisa bayar rumah sakit, ada yang sakit apa namanya dia nggak bisa berobat, ada yang nggak bisa bayar sekolahan,
ada yang nggak bisa bayar pondok, ada yang nggak bisa bayar apa namanya nebus ijazah dan lain sebagainya. Itu harus ada permohonannya secara administrasi yang harus apa namanya diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas si pemohon atau mustahik tadi. Apa saja yang perlu apa namanya disiapkan, yaitu dokumen permohonan mustahik diverifikasi sesuai dengan ketentuan lembaga, dicek dulu Bapak Ibu, ya. Tidak hanya sekedar, kita bukan bermaksud untuk mempersulit mustahik, tidak, ya. Yang namanya orang apa namanya ingin memanipulasi dimanapun tuh ada, ya. Tetap kita antisipasi dalam rangka untuk memverifikasi, memastikan bahwa si yang bersangkutan itu tidak diperalat oleh orang lain, karena ada mustahik yang diperalat oleh orang lain untuk meminta bantuan. Nah, itu mengalami itu sering kali di dulu, di ketika tahun 2000 sampai 2005, mustahik dimanfaatkan atau diperalat oleh orang lain untuk mendapatkan bantuan. Ketika nanti sudah mendapatkan bantuan, maka bantuannya nanti akan dibagi. Itu tuh terjadi Bapak Ibu. Kalau sekarang sih mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Yang kedua, umpan balik hasil verifikasi disampaikan kepada mustahik. Kalau sudah dilihat, ya nanti disampaikan, oh iya, permohonan Bapak Ibu ini sudah sesuai, administrasinya sudah lengkap, KTP-nya ada, KK-nya ada, apa nama surat keterangan tidak mampu juga sudah ada, atau ada surat keterangan dari sekolahan atau dari kampus juga sudah ada. Disampaikan, oh ini secara administrasi sudah lengkap Bapak Ibu, nanti akan diproses berikutnya oleh lembaga kami. Kemudian data dan informasi mustahik dicatat ke dalam database mustahik sesuai dengan ketentuan lembaga. Bapak Ibu, jadi lembaga ini karena harus kinerjanya itu apa namanya tertata dengan rapi, data-data yang masuk itu nanti akan apa namanya dikumpulkan, ya, dimasukkan dalam satu database. Karena apa? Bagaimanapun nanti mengantisipasi apa ya, mustahik yang datang berulang, ya. Karena biasanya ya karakter manusia tidak hanya orang miskin atau mustahik, ketika dapat bantuan sekali, ya itu masih ada keinginan untuk mendapatkan bantuan lagi ketika kondisinya sudah mendesak, ya, atau mungkin nggak mendesak amat. Maka dengan adanya database yang dimiliki oleh lembaga zakat, maka kemungkinan untuk terjadi apa pemberian bantuan secara terus-menerus, ya secara double dan seterusnya itu akan bisa dihindari. Nah, ini database harus dimiliki. Bapak Ibu harus lembaganya harus memiliki ini. Syukur-syukur ya ada data sentral. Kalau Lasido Kiri ini punya data sentral di pusatnya, karena apa? Bisa jadi nanti ada karakter mustahik itu yang senengnya itu nyari bantuan itu pindah-pindah, ya, dengan apa namanya permasalahan yang sama, dia sudah dibantu, nanti kemudian minta lagi ke lembaga zakat yang sama di cabang lain dengan berbagai macam cara. Atau bahkan satu lembaga ke lembaga zakat yang lain yang berbeda, misalnya ke dompet duafa, ke rumah zakat, atau ke lembaga zakat yang lain. Nah, makanya ada keinginan sinergitas database mustahik se-Indonesia itu sebetulnya ada yang di apa namanya yang di collecting oleh Basnas itu ada keinginan, tapi hal itu belum terwujud. Nah, sehingga apa yang dilakukan saat ini adalah ya oke secara masing-masing kelembagaan ketika sudah melakukan verifikasi, sudah berusaha untuk berijtihad gitu ya, menanyakan apa namanya ya apa meminta informasi secara mendalam. Nah, ketika sudah secara administrasi sudah selesai, sudah bisa dipercaya, terus kemudian dari pengakuan secara lisannya juga sudah, baru kemudian nanti dari hasil ijtihad dari lembaga zakat atau amilnya itu sudah yakin bahwa mustahik ini sesuai dengan pengakuan dan datanya, maka dia dikasih bantuannya. Nah, itu harus dimiliki. Jadi penting sekali buat lembaga untuk memiliki database, ya, untuk apa memastikan bahwa satu orang yang sudah pernah dibantu itu kemudian nanti tidak terulang kembali dengan kasus yang sama misalnya atau kasus yang berbeda, kecuali memang betul-betul sangat urgent, ya.
Karena memang haknya mustahik lembaga apa zakat itu, haknya mustahik kasih kalau memang secara apa namanya kondisi, secara administrasi dan secara ijtihad dari teman-teman itu sudah yakin, kasih aja meskipun dia sudah pernah sekali, dua kali, bahkan sampai tiga kali. Kalau memang dia butuh dan kebetulan tidak ada mustahik yang lain yang mengajukan atau mungkin yang ditemukan ya dikasih aja nggak apa-apa. Nah, maka database ini penting. Apa yang ingin dicapai dari pelatihan ini Bapak Ibu? Yaitu kemampuan peserta untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, komunikasi ini penting untuk melayani mustahik. Karena kunci dari keberhasilan lembaga zakat, tadi sudah saya sampaikan adalah sejauh mana kepuasan mustahik itu didapatkan. Termasuk juga kepuasan dari si muzaki. Ya, apa namanya customer satisfaction. Tadi ada fokus on mustahik, fokus on muzaki. Kita fokus bagaimana supaya bisa komunikasi, karena bagaimanapun ya kita itu dinilai Bapak Ibu. Kita itu lembaga zakat itu sebagai lembaga yang apa namanya yang mengemban amanah dana dari umat itu dinilai, dipantau oleh masyarakat, termasuk juga mustakik juga memantau. Ya, ketika lembaga zakat melayani mustakik atau melayani muzaki tidak dilakukan dengan komunikasi yang bagus ya, tidak secara efektif, ya itu nanti akan menjadi catatan tersendiri bagi mustahik juga bagi muzaki. Yang pada akhirnya apa Bapak Ibu? Pada akhirnya mereka akan komentar ya. Bahkan sekarang ini sudah sangat liar sekali, tidak bisa membendung, membuat opini tentang lembaga zakat Bapak Ibu ketika komunikasinya tidak secara efektif. Contoh seperti ketika ada konfirmasi dari mustahik tentang Keluar ya. Mati, suara hilang, Meninggal mati. dunia, meninggal dunia. Putus, tenang, sabar, sabar. Ngopi, ngopi. Ya, Ya apa Pak Guru? Yo panjen ado, yo sing sabar nak. Pak Guru Mas Nada. Zoom, yo ngene. Lora tambah suwi tambah enom. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Allahumma sallimna. Amin. Semoga bisa ketemu para kiai ini nanti di Pasuruan nih. Amin, Oh, amin, amin. Allahumma Salam sallimna. Kapan kata nang Pasuruan ayo? Hari tanggal 27. Kalau Cekerong. kalau lolos kiai, Kalau semua. mudah-mudahan amin. Siap. Lebih seru mati daripada hidup. Allahumma sallimna. Koyo enakan zumi dak krungu opo ngene koyoan. Allahumma sallimna. Kalau ndak dengar kayak gini kayak lulus semua nanti. Lulus dari mana? Wong seperti Haji Mujib belum nyetor tuh pas itu. Allahumma sallimna. Pak Haji Mujib sallimna. Jangan kerang-kerang Ustaz. Sudah, jangan rame-rame, sudah ada Pak Zaini semua. Yang penting ikut Zoom. Jawaban nggak jawab, beres. Saya paling paling senang kalau dengan para kiai Zoom ini. Alhamdulillah. Jadi boleh ngerokok kiai. Jadi karena kiainya Siap, ngerokok, jadi siap. saya izin ikut Bebas. ngerokok. Boleh lah, santai wais. Allahumma sallimna. Amin. Bisa absen terlebih dahulu ya sambil menunggu. Biasa error itu. Sifatnya IT biasa error. Manusia saja bisa error. Iya, wong yang kumpul saja bisa error, apalagi yang Zoom. Kok ke sana arahnya? Allahumma sallimna. Amin, amin. Pak Kumri dah salim naik gue.
Sebenarnya berkibar Pak Guru. Alhamdulillah. Ah, kate melok-melok jawab wis tuwe ana sing enom-enom sing jawab enom. Yang pesan rokok dari Hashmenab bisa di list hari Ahad siap dibawa. Kita perlu catat bahwa problematika fakir miskin itu tidak hanya sekedar materi, Bapak Ibu. Karena bisa jadi secara emosional, secara spiritual mereka juga miskin juga. Mereka itu butuh juga orang yang bisa menjadi tempat untuk teman untuk mengadu tentang problematika kesulitan yang dia rasakan. Itu mereka butuh orang yang tempat untuk mengadu, untuk curhat dan seterusnya. Itu Amil itu sampai berperan seperti itu. Termasuk juga kepada Muzaki. Muzaki itu ketika melihat amil zakat itu berbeda dengan orang-orang yang lain. Bahkan saya pernah dicurhati sama Muzaki itu sampai dia berbicara tentang problematika keluarga itu sampai dia terbuka. Seterbuka itu dia kepada Amil untuk menceritakan problematika kehidupannya. Dia merasa percaya sepenuhnya kepada Amil bahwa ketika dia membicarakan atau menyampaikan problemnya itu, dia pasti melihat ini amanah, nggak akan bocor, dan dia yakin dia amanah. Seperti itu. Nah, kepada mustahik pun juga sama seperti itu, ya. Jangan dibeda-bedakan, harus adil, ya, harus holistik secara keseluruhan. Mendoakannya juga jangan tanggung-tanggung. Mendoakan yang cantik dengan mendoakan yang tidak cantik sama aja, harus sama-sama mendoakannya secara totality. Ya, pendekatan ini membantu mustahik merasa dihargai dan diperhatikan. Putus lagi. Putus nyambung, putus nyambung. Iki kabeh-kabeh gara-gara Pak Kumri kira. Dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang penting dari 6 unsur ini. Lanjut, Mbak. Standar pelayanan mustahik. Menerima mustahik. Mustahik dilayani sesuai standar pelayanan yang berlaku. Ya, tentunya ini agar supaya enggak terlalu lama, ya, jangan-jangan nanti malah kebablasan gitu ya. Ada standarnya. Ya, melayani mustahik itu ada standarnya. Contoh standarnya seperti apa? Datang ada mustahik, lalu kemudian dipersilakan salam, ya, mau mengucap salam, mempersilahkan duduk, menanyakan problematika seperti apa, menanyakan tentang administrasinya mana dan seterusnya. Ini standar yang berlaku. Nah, di LAS Sidokiri harus punya standar itu, gitu. Yang kedua, persyaratan permohonan dan prosedur pelayanan mustahik disampaikan kepada mustahik, ya. Nah, dari Amil nanti menyampaikan Bapak Ibu yang ketika ada mustahik yang datang lalu kemudian disampaikan apa saja persyaratan untuk mengajukan permohonan di lembaga zakat tersebut. Itu kemudian disampaikan harus ada surat permohonan, fotokopi KKTP, surat keterangan dari sekolahan atau dari rumah sakit atau surat keterangan atau rekomendasi dari lembaga atau organisasi di di sekitarnya dan seterusnya. Itu harus ada, disampaikan secara jelas, karena itu nanti ketika ada kecuali kondisi darurat gitu Bapak Ibu. Kalau ada kondisi darurat, ya, orang yang benar-benar mendesak dan tidak bisa menyampaikan administrasi itu, ya tetap harus ada pertimbangan secara khusus, karena darurat namanya darurat itu bihul mahdurat, ya. Ad-darurat itu bihul mahdurat, dapat boleh kalau memang kondisinya darurat. Masa harus nunggu misalnya, kecuali memang masih bisa ditunda, ditunda. Kalau udah nggak bisa, harus bisa dilayani hal itu tanpa ada syarat-syarat standarnya, nanti bisa disusulkan.
Kemudian mengidentifikasi permohonan mustahik. Satu, dokumen permohonan mustahik diverifikasi sesuai dengan ketentuan lembaga. Nah, kita tidak bermaksud mempersulit Bapak Ibu. Tujuan verifikasi adalah memastikan bahwa yang bersangkutan identitasnya benar gitu ya. Yang bersangkutan memang sedang mengalami kesulitan dalam hal apa, misalnya pendidikan atau dalam hal kesehatan dan seterusnya. Kita sifatnya adalah untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu sesuai dengan kondisinya gitu ya. Jangan ada niatan untuk mempersulit, ada kalau jangan. Kalau sudah kelihatan apa namanya lengkap, sudah memenuhi persyaratan, ya sudah, jangan dicari-cari kekurangannya gitu, nggak boleh itu. Kemudian umpan balik hasil verifikasi disampaikan kepada mustahik. Sampaikan kalau Bapak Ibu ini masih kurang surat keterangan tidak mampu, ini masih kurang surat keterangan atau rekomendasi dari lembaga zakat ya. Tapi kalau memang sudah cukup, sampaikan ini sudah cukup Bapak Ibu, alhamdulillah syarat-syarat permohonan sudah cukup, sudah terpenuhi. Nanti akan kita sampaikan proses atau hasil dari verifikasi ini setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga atau dari pimpinan. Disampaikan umpan baliknya, jangan diam aja. Ketika sudah memenuhi persyaratan kemudian tinggal diam, apalagi berkasnya ditaruh di tempat yang tersembunyi gitu, karena mungkin dia ada sentimen pribadi, jangan, nggak boleh itu. Kemudian data dan informasi mustahik dicatat ke dalam database mustahik sesuai dengan ketentuan lembaga. Lembaga punya database mustahik ya. Karena apa? Ini akan nanti ditanyakan oleh audit ya. Audit syariah juga ditanyakan. Audit eksternal misalnya ada audit ISO itu juga ditanyakan. Mana data mustahiknya, mana berkasnya itu biasanya ditanyakan. Khusus apa? Terlebih lagi dibuatkan satu database khusus ya. Nanti ada database khusus tentang identitas mustahik yang mengajukan bantuan. Next, Mbak. Nah, ini ada syarat-syarat. Ini saya kira ini Bapak Ibu juga sudah berlaku ya untuk syarat-syarat permohonan ini. Dokumen-dokumen apa yang diberikan ya, KK, KTP, paspor ini, masa orang luar ya bisa jadi ya, nggak apa-apa. Terus ada kitas ya bagi anak-anak. Lalu kemudian ada surat permohonan bantuan, ada surat permohonannya yang tertulis sebagai kata pengantarnya. Lalu surat keterangan tidak mampu, SKTM, ditambah dengan dokumen pelengkap. Apa itu? Surat keterangan dari kepolisian, ya, kalau memang Ibnu Sabil ya, orang terlantar. Ini saat ini ya bisa jadi ya di lembaga zakat Sidogiri ini masih menggunakan kriteria Ibnu Sabil ini masuk dalam kategori misalnya orang yang terlantar di perjalanan. Itu bisa dikategorikan masuk dalam kategori Ibnu Sabil bisa. Atau bisa juga lembaga zakat Sidogiri ini sudah menganggap tidak ada lagi ya Ibnu Sabil karena sekarang ini kan namanya komunikasi itu kan sangat mudah dan praktis sekali ya. Kalau kehilangan atau kehabisan bekal di jalan kan tinggal ke kepolisian misalnya nelpon keluarga minta dijemput dan seterusnya, itu kan sangat mudah sekali. Atau ada yang menafsirkan juga Ibnu Sabil di sini orang yang sedang belajar di luar negeri atau di luar kota yang kehabisan bekal, misalnya mahasiswa atau santri yang kehabisan bekal, ada yang mendefinisikan seperti itu. Terus harus ada surat keterangan kalau yang orang yang terlantar di perjalanan. Atau surat keterangan dari rumah sakit ya. Surat keterangannya apa biasanya biasanya resum ya, resum medis ya, resum medis atau rekam medis itu harus ada. Surat keterangan dari lembaga pendidikan, dari sekolahan, dari kampus ada, atau dari pesantren. Kalau bentuknya program, ada proposal program. Terus ada surat keterangan dari pihak ketiga lainnya kalau dibutuhkan. Contoh tadi rekomendasi dari ormas, misalnya dari NU, misalnya atau dari Muhammadiyah, itu ada rekomendasi. Lanjut, next. Ya, ini contohnya nanti bisa nanti kita lihat kalau masih bisa kita buka ya. Contoh melayani mustahik itu seperti apa. Nanti tugas Bapak Ibu adalah membuat video nanti ya. Membuat video layanan mustahik yang kira-kira yang standar sesuai tadi ya, kriteria yang saya sampaikan tadi seperti apa. Next, Mbak.
Sudah selesai? Ya, mau di play, silahkan. Mungkin izin kita lihat video terlebih dahulu ya, Ustadz. Monggo, silakan. Assalamualaikum, permisi Pak. Dengan Mbak siapa? Saya Ninda Pak. Oh, Mbak Ninda. Ada yang dibantu? Saya bermaksud untuk mengajukan proposal Pak. Oh, proposal. Iya. Baik Mbak, bisa kami terima proposalnya. Nah, baik, ini proposal tentang kegiatan ya, Betul Pak. pembagian bingkisan untuk anak yatim ya. Baik, ini nanti rencana dilaksanakan di mana Mbak? Untuk pelaksanaan nanti di sekitar kampus Pak. Oh, di sekitar kampus, santunan ya, di sekitaran Nggih. kampus ya. Baik, oke Mbak Ninda, ini kami terima untuk proposalnya. Kemudian ini ada beberapa persyaratan yang nanti kita minta tolong untuk diisi. Yang pertama di sini ini sudah ada formnya. Ya, kemudian minta tolong ini diisi. Begitu, diisi sekarang enggak apa-apa Mbak. Nah, nanti beberapa persyaratan yang belum ada kami minta tolong untuk bisa disusulkan ya, sebagai pelengkap kami. Silahkan diisi. Ini kegiatan baik dari teman-teman kampus ya. Oke, untuk program berbagi bersama ya dengan warga sekitar. Baik, terima kasih. Ini kami terima. Kemudian nanti ini ada beberapa persyaratan nih Mbak. Ada fotokopi KTP atau SIM jenengan, kemudian KK, kemudian RAB sudah di proposal nih. Kemudian juga jangan lupa nanti fotokopi apa namanya KMS ya, terus KTM ya. Itu juga harus ada begitu. Nah, nanti yang belum ada minta tolong dikirimkan maksimal besok. Kemudian nanti dalam waktu 2 hari atau 3 hari nanti kami kabari Mbak Yuninda. Ini kontak personal Mbak Yuninda gitu. Begitu. Baik, ini kami terima. Nanti dalam waktu 2-3 hari kami akan hubungi jenengan, kontak jenengan. Siap Pak. Begitu. Ada yang bisa kami bantu lagi Mbak Ninda? Cukup Pak. Baik. Pak. Silakan ya Mbak. Nanti kita segera kabari. Oke, terima kasih banyak Pak. Kami tunggu konfirmasinya. Baik, sama-sama. Mari. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai. Ya, Mbak Lisda, monggo. Kalau masih ada slide berikutnya. Oke, ini sudah masuk pada sesi untuk tanya jawab. Nanti bisa berbagi pengalaman dari Bapak Ibu yang selama ini melayani mustahik seperti apa. Nanti silahkan ya berbagi, sekaligus juga memberikan tambahan informasi ya, barangkali punya kasus-kasus secara spesifik ya secara spesifik seperti apa. Nanti biar antara satu lembaga, satu daerah dengan daerah yang lain, karena ini kan
cukup banyak bervariasi ya daerahnya ya. Ada yang dari Kalimantan juga, dari NTB dan seterusnya. Monggo, saya kira untuk prosedurnya ini coba kalau saya bawa HP nggak kelihatan ya, Mbak. Sidoarjo, Bang. Mohon izin. Bangkalan. Oke, Sidoarjo. monggo. Kalteng, Saya kembalikan dulu, Banyuwangi saya daftar. kembalikan dulu kepada Mbak Pontianak, Alis untuk sesi tanya Oke. jawab. Bangkalan.